Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri antah berantah ya. Kali ini kita khusus berdua dengan Bung Khairuddin ya, mahasiswa idealis nan ceriwis tapi juga bikin kantong meriang menangis. Nah, Bung Khairuddin ini adalah mahasiswa keren ya, keren cadas ya. Kalau kata Refli Harun ini keren cadas ya, selalu perspektifnya memang luar biasa. Baik, kita coba sapa penggemar dulu. Bung Herudin ini udah lama tidak tampil di mimbar top nih ya. Mungkin takutnya netizen berpikir yang aneh-aneh. Apakah mungkin ada lagi nyangkut di pohon kelapa apa pohon jambu, kan kita nggak tahu ya. Bung Herudin. Silakan Bung Herudin. Iya, terima kasih Bung orang lembur ya. Ya, kita sapa dulu netizen kita yang budiman ini yang jari-jarinya lebih cepat dibandingkan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah ya, misalkan KPK ya, di mana jari-jari netizen ini bisa mengulik ya seorang tokoh yang kontroversial ya, bahkan lewat jari-jari netizen ini perilaku flexing ya para pejabat hidden baik itu istrinya atau anak-anaknya terungkap ya. Baik kawan-kawan mimbar tub, kita sapa dulu semuanya, semoga sehat walafiat, apalagi kita sudah memasuki bulan Ramadan ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam kedua. Semoga ibadah puasanya lancar dan juga sholat tarawihnya lancar ya. Silahkan ya, mau yang 11 rakaat silahkan, mau yang 23 rakaat juga silahkan ya. Karena sholat tarawih itu sholat sunnah, tapi apalagi di bulan Ramadan, ibadah sunnah itu pahalanya seperti ibadah wajib ya. Jadi karena ini sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan ya, sebisa mungkin kita kerjakan walaupun kita mengambil yang paling minim ya, misalkan 11 rakaat bersama sholat witir ya. Dan semoga netizen semua mendapatkan ya barokah dari Allah. Yang mau buka bersama silahkan ya, nggak usah lah ya menghiraukan anjuran-anjuran yang tidak jelas. Orang kemarin konser yang sampai 70.000 orang saja boleh kok. Alhamdulillah, menyapa netizen itu memang sangat penting ya. Karena netizen juga nunggu perspektifnya dari Bung Udin nih. Bung Herudin yang sering bikin geger publik ya dengan narasi-narasinya ya. Baik Bung Udin, di sini memang lagi ada berita panas nih ya, dari Pak Jokowi ini melontarkan melarang buka puasa bersama ya. Tapi enggak, sebenarnya kok sebenarnya larangan-larangan itu kan waktu masih zamannya COVID sih it's oke aja, tapi sekarang itu kayaknya aduh kayak gimana gitu kan, kita ngedengarnya tuh ngenes saja gitu. Ini apa masalahnya sama umat Islam atau apa masalah sama Islam gitu. Ini saya bacakan aja dari cnbcindonesia.com ya. Nah, ini ada berita ya. Nah, ini beritanya memang lagi rame juga nih. Ada suratnya juga ya. Jokowi larang menteri hingga bupati adakan buka puasa bersama. Waduh, menteri ASN segala macam. Pusing juga ya. Nah, ini dari cnbc.indonesia ya. Dan permasalahannya yang juga kemarin itu sempat ada konser ya, konser nggak tahu tuh artis Korea atau apa itu ya. Joget sana joget sini, wah ribuan orang di stadion itu nggak masalah itu ya, kumpul-kumpul ya. Bahkan juga kalau nggak salah sih ada konser apa gitu ya, Pak Jokowi juga datang juga itu. Nah, ini saya coba beritakan aja ya dari CNBC Indonesia ya. Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama kepada para pejabat dan pegawai pemerintah selama Ramadan 1444 Hijriah. Jokowi meminta agar buka puasa bersama ditiadakan. Arahan itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 38 garis miring Seskap garis miring DKK garis miring 03 garis miring 2023. Perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama, surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023 ya. Nah, ini kata Pramono Anung ya. Iya betul, kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan ya Rabu 22
Maret 2023 ya. Nah, surat arahan itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan atau lembaga. Ada 3 poin dalam surat arahan Jokowi tersebut. Berikut ini poin-poinnya ya. Ini poin-poin satu ya, satu penanganan ya COVID-19 ya saat ini dalam transisi dan pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian. 2 ya, sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan ya. 3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota ya. Demikian disampaikan agar saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing, tulis dalam surat itu ya. Bung Herudin nih emang ini agak unik-unik juga ya pemerintahan zaman sekarang yang udah banyak masalah, banyak kasus korupsinya, terus juga kok kesannya kayak sama umat Islam tuh kayak gimana gitu, sama Islam tuh sama seperti apa gitu. Nah, ini gimana perspektif Bu Udin? Silakan Bu Udin. Iya, ternyata ini baru ada penjelasan ya, baru saya buka beritanya. Ternyata dari penjelasan Seskab ya, Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung, ternyata surat edaran itu hanya ditujukan untuk ASN dan juga para menteri, bupati, wali kota, gubernur, intinya pejabat pemerintahan agar tidak melakukan acara buka bersama. Tapi untuk masyarakat biasa, masyarakat umum ya bebas silahkan ya, mau buka bersama setiap hari kek ya di mana aja silahkan. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan tadi ya, masalah flexing para pejabat dan atau istri pejabat di media sosial ya. Mungkin nggak kemudian mengadakan buka bersama kemudian nanti disorot fotonya atau videonya ke media sosial, akhirnya tersorot semua nih. Wah, nih pejabat ini nih istrinya nih ternyata mewah banget tasnya, bawa bawa tasnya Gucci, Chanel, Dior, dan lain sebagainya, nanti ketahuan. Jadi mungkin itu alasan tadi ya. Tapi agak lucu juga ya, karena kan sepertinya ini sudah menjadi tradisi di semua lembaga atau kementerian, atau misalkan di sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah dimanapun baik itu yang negeri maupun yang swasta, pasti ya setiap menjelang mau libur ya, misalnya libur menjelang Idul Fitri, biasanya 1 minggu atau 1 minggu sebelum Idul Fitri biasanya diisi dengan kegiatan pesantren kilat ya, dan pesantren kilat itu pasti ada acara buka bersamanya ya, biasanya bergilir tuh. Kalau yang tingkat SMP SMA itu nanti 3 hari tuh. Nanti hari pertama yang dari kelas 7 atau kelas 10 ya dulu ya Kak. Terus hari kedua kelas 11 atau kelas 8-nya. Terus hari ketiga kelas 9 atau kelas 12-nya. Seperti itu ya, ataupun di kementerian atau di lembaga apa biasanya menjelang libur ya. Libur sebelum beberapa hari sebelum Idul Fitri itu biasanya memang mengadakan yang namanya buka bersama ya. Itu hal yang sudah menjadi lazim ya. Tadi kalau alasannya tadi ya masih penyebaran virus COVID-19 dan lain sebagainya, sudah nggak relevan lagi ya, karena faktanya kan sudah dibuka itu semua ya, apa namanya, lockdown dan lain sebagainya ya. Kemudian juga vaksin sudah digalakkan sampai booster. Yang lucu lagi kan kemarin konser ya, konser Blackpink ya, girl band ya asal Korea Selatan di GBK kan pesertanya sampai 70.000 ya. Kemudian juga kemarin di akhir Desember dia di akhir tahun 2022, tepatnya bulan Desember, pernikahan putra bungsu ya presiden, siapa namanya, Kaisang Pangarep, itu juga tamu undangannya sampai 3.000 ya. Kalau kemudian apa namanya buka bersama ASN ya ataupun pejabat terkait ya di lingkungan pemerintahan dan lain sebagainya yang juga mungkin pesertanya nggak sampai ribuan, toh kemudian dilarang, ya lucu sekali ya. Padahal acara buka bersama itu satu tadi untuk menguatkan silah ukhuwah juga ya, kemudian juga tadi untuk saling apa namanya, intinya meriahkan ya Ramadan ya. Walaupun kita juga harus ingat ya, dalam acara buka bersama jangan sampai meninggalkan sholat wajib ya. Kadang-kadang kita tadi ya buka bersama malah fokus ke acara makan-makannya saja, sampai kemudian melupakan sholat maghrib atau bahkan sholat isya dan taraweh. Itu saja yang harus diperhatikan ya. Jadi masalahnya ya agak lucu juga ya, tapi intinya surat itu ternyata untuk pejabat pemerintahan dan ASN.
Baik Bu Udin, jadi memang kalau ditujukan untuk pejabat negara dan ASN, berarti pejabat negara dan ASN harus memperhatikan ya, tidak boleh ada, acara-acara ya semacam buka bersama gitu kan, tidak boleh acara-acara, kumpul-kumpul berarti ya. Tapi buka bersama sama kumpul-kumpul kan nggak jauh beda berarti kan, kalau buka bersama ya artinya kan duduk bareng gitu kan. Nah, kalau acara kumpul-kumpul ya semacam rapat besar atau apa kan apa bedanya gitu. Bung Herudin ini jadi polemik besar ya, termasuk Pak Yusril itu sempat mengomentari bahwasannya di sini ada berita dari tempo.co.id ya. Tempo ya, dari majalah Tempo itu Pak Yusril ya sempat sempat berkomentar, sarankan Jokowi cabut larangan buka bersama, bisa jadi bahan sudutkan pemerintah ya. Nah, ini sekelas Yusril itu mengomentari begini ya. Nah, menurut Bung Udin gimana Bung Udin nih? Ini apakah nanti ASN atau pejabat hanya sekedar tidak buka bersama tapi tetap berkumpul-kumpul ria atau bagaimana Bung Udin? Entahlah ya, memang keputusan atau kebijakan atau himbauan yang dikeluarkan ini agak rancu juga ya, karena nggak relevan juga. Tadi kan mengaitkan COVID-19 ya dengan acara buka bersama untuk pejabat publik ya, gubernur, bupati, wali kota, kemudian ASN agar tidak menggelar buka bersama. Tapi pada faktanya rapat-rapat ya mereka tetap jalan ya, rapat-rapat yang kadang ujung-ujungnya juga berujung pada buka bersama ya, karena ya ini bulan Ramadan dan misalkan ada rapat yang harus dikerjakan yang sampai misalkan waktu mendekati berbuka ya tolong sekalian buka bersama ya, dan ujungnya mereka berbuka bersama juga. Jadi agak aneh lah ya, intinya ngapain gitu loh, kayak begini masalah begini aja di kemudian diatur-atur atau di apa ya, maksudnya dilarang-larang, lucu gitu. Karena itu sudah menjadi hal yang lumrah atau menjadi kebiasaan dari masyarakat Indonesia, baik yang tadi ya masyarakat biasa maupun ASN ya. Ketika tadi ada bulan momentum Ramadan ya mesti ada acara buka bersama, lah itu tadi bersama rekan kerja, bersama teman kerja dan lain rekan kerja ya, teman kerja sama aja ya, ataupun teman-teman sekolah dan lain sebagainya itu sering ya, sering dilakukan ya. Jadi ya lucu juga kemudian dilarang-larang, apalagi pelarangannya terkait COVID-19. Lalu yang kemarin konser baru loh, kemarin belum lama ini ya, baru berapa seminggu yang lalu ya atau berapa minggu yang itu kan juga kok, kalau buka bersama kan palingnya dari waktu pas ya paling paling dikata kumpul-kumpul jam 5 ya, jam 7 ya atau jam 8 sudah pada bubar. Lah konser kemarin berapa jam ya, berapa jam, bahkan 2 hari ya, sampai GBK hampir penuh itu, sampai kata Erick Thohir rumputnya rusak parah itu, kalau sampai dikatakan gak boleh ada acara konser lagi di GBK ya. Jadi sangat lucu gitu. Jadi ya bisa dikatakan ini kebijakan yang memang terkesan ya, orang pasti akan menilai terkesan anti Islam. Yang jelas memang kebijakan yang benar-benar ya apa namanya, yang didasari kebencian terhadap Islam. Itu saja sudah terlihat kok, kebaca. Apa coba tiba-tiba melarang-larang ASN dan buka bersama gitu loh. Lucu, dasarnya apa ya? Kalau kemudian dikaitkan dengan COVID-19, lah itu kemarin konser kenapa nggak dilarang? Lah itu kemarin kenapa tamu undangan pas nikah anaknya sampai 3.000 orang dan nggak pakai masker pula ya? Kan lucu ya, nggak sinkron. Iya. Baik, Bung Udin. Memang kalau melihat beritanya itu tidak antara konser ya, konser koble apa tadi saya juga males nyebutinnya ya, artis Korea ala Koreaan lah gitu ya, atau pernikahan anak ya, putra putra mahkota lah istilahnya ya. Nah, itu memang super luar biasa ya. Tapi kalau menurut saya sih ya wajar-wajar aja, namanya juga presiden ya. Mau nentuin apa kayak suka-suka dia gitu kan. Kalau kita kan cuma bisa menasihati atau monumental ya, terserah mau diterima atau tidak gitu. Nah, Bung Herudin nih kira-kira nih ya, kalau memang ASN yang cuma dilarang gitu kan ya berarti kan masyarakat biasa kan nggak masalah gitu. Nah, kalau ASN yang dilarang, pejabat dilarang gitu kan, kalau kumpul-kumpul gitu kan.
Ya sekedar kumpul-kumpul doang sih pasti ya, tiap hari mungkin ada meeting atau apa, itu kan termasuk kumpul-kumpul gitu kan. Nah, tapi kalau bukber ini kan ya sama aja duduk bareng, makan bareng gitu kan. Apa bedanya gitu. Nah, tapi kalau dilarang kayak begini jadi terkesan kayak sama umat Islam sama agama Islam tuh kayak gimana gitu. Nah, pernyataan ini ketika dilarang ini juga ya mungkin umat juga bereaksi ya, bagaimana menanggapinya, atau mungkin juga umat juga panas juga nanggepin begini. Nah, Bung Herudin, kira-kira nih sarannya untuk pemerintah nih supaya tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan aneh atau keputusan-keputusan nyeleneh gitu terhadap umat Islam. Gimana Bung Udin? Ya cabut aja itu himbauan atau larangan itu sesuai dengan komentar dari Yusril Ihza Mahendra yang juga Ketua Umum PBB ya Partai Bulan Bintang yang juga termasuk koalisi pemerintahan ya. Dan saran dari Profesor Yusril ini sudah masuk akal ya. Jadi cukuplah ya sesuatu yang kontroversial langsung dikoreksi Kak. Kalau bisa dicabut ya. Kalau kemudian tetap dipertahankan dia tadi julukan kemudian anti Islam lah dan sebagainya pasti akan melekat ya. Kita malah mengapresiasi hari inilah Gubernur Bali ya Iwayan Koster ya yang sudah berkirim surat ke Menteri Pemuda dan Olahraga pada tanggal 14 Maret yang lalu yang menolak ya kedatangan timnas Israel untuk bertanding di Piala U20 ya di Provinsi Bali. Wah ini keren ini ya walaupun ya alasannya jelas ya kalau alasan dari Iwayan Koster karena Indonesia dan Israel tidak ada hubungan diplomatik dan juga menghormati hubungan diplomatik Indonesia dengan Palestina. Ini sudah cukup menarik lah ya kalau kita tentu menolakkan Israel jelas ya karena Israel itu jelas negeri penjajah, kita juga tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan juga jelas ya Israel itu menjajah saudara kita di Palestina. Jadi intinya jelas larangan ini harus dicabut dan tadi pemerintah ya tidaklah selalu ya ketika ada hari besar umat Islam atau kemudian ibadah-ibadah umat Islam kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang seolah-olah ya apa namanya membatasi atau kemudian kebijakan itu membenci ya terhadap ibadah umat Islam. Itu saja ya. Jadi laksanakan saja saran dari Profesor Yusril Iza Mahendra. Ya, pasti kemudian komentar dari netizen dan masyarakat akan berhenti dengan sendirinya. Baik, itu ya saran dari Bung Herudin ya, dari seorang mahasiswa idealis ya, mantap. Tapi juga kalau kita melihat saran-saran atau reaksi masyarakat atau banyak kasus ya, banyak reaksi ya seperti demo berjilid-jilid ya di DPR atau segala macam ya, udah teriak-teriak ya, jangan sahkan Perpu, jangan sahkan undang-undang ini, jangan itu, tapi tetap disahkan ya. Memang udah dicap juga mungkin pemerintah ini dalam tanda kutip ya budek gitu ya. Ngeri juga kan kalau kayak gitu ya. Tapi ternyata udah demo berjilid-jilid itu buruh segala macam, nggak taunya Perpu Cipta Kerja tetap disahkan nih. Memang sungguh luar biasa. Baik, kita sudahi dulu perspektif kali ini Bung Udin. Terima kasih sudah hadir di Zoom kali ini bersama kita, obrolan khusus dari dua anak dua anak muda dari negeri antah berantah ya. Sekian dulu buat netizen, nanti sampai kita bahas di berita selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.